Shalom, selamat siang anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai grafik fungsi trigonometri. Jadi pembelajaran kita sebelumnya, materi kita sebelumnya yaitu nilai fungsi trigonometri. Sekarang kita akan belajar lagi melanjutkan, yaitu grafik fungsi trigonometri. Nah, dalam grafik fungsi trigonometri yang pertama kita akan pelajari yaitu periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo fungsi trigonometri. Periode fungsi adalah besarnya interval sudut yang diperlukan suatu fungsi untuk melakukan satu kali putaran. Nah, dalam grafik fungsi trigonometri, periode fungsi dapat terlihat dari jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Jadi dalam grafik fungsi trigonometri itu, satu periode itu bisa kita lihat dari awal puncak sampai dengan akhir lembah. Jadi satu puncak dan satu lembah. Nah, kalau dalam fisika, periode itu adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau gelombang. Itu dalam fisika. Selanjutnya, kita akan lihat mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum fungsi adalah nilai ordinat tertinggi yang dicapai oleh fungsi itu, sedangkan nilai minimum adalah nilai ordinat terendah yang dicapai. Nah, untuk amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, jika diberikan bentuk umum seperti ini, fx sama dengan a sin kx ditambah b ditambah c, maka untuk mencari periode, rumusnya adalah 360 derajat per mutlak k. Ya, jadi nilai k di sini dimutlakkan ya untuk mencari nilai periode 360 derajat per mutlak k. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau biasa disingkat dirumuskan Ymax, rumusnya adalah mutlak A ditambah C. Jadi nilai A di sini dimutlakkan, kemudian ditambah dengan nilai C yang ini. Nah, untuk mencari nilai minimum atau biasa disingkat Ymin sama dengan minus mutlak A ditambah C. Jadi bedanya di sini kalau mencari nilai maksimum maka di sini positif, kalau mencari nilai minimum maka di sini negatif. Itu saja bedanya ya. Nah, untuk mencari amplitudo, rumusnya adalah 1/2 dalam kurung Ymax dikurang Ymin. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh. Nomor 1, tentukan periode nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fungsi fx sama dengan sin x. Nah, dari fungsi ini, jadi kalau kita tulis kembali bentuk umumnya tadi, fx sama dengan a sin dalam kurung kx ditambah b ditambah dengan c. Nah, kita lihat di sini kalau kita perhatikan fungsi ini, maka nilai A itu sama dengan 1. Jadi sebenarnya di sini masih ada 1, cuman tidak dituliskan. Jadi kita lihat bahwa A-nya sama dengan 1. Nah, untuk C-nya kita lihat di sini bentuknya seperti ini, kemudian di soal diketahui seperti ini, maka terlihat bahwa tidak ada nilai C ya. Jadi seandainya di sini ada ditambah dengan 5, maka nilai C-nya itu sama dengan 5. Tapi karena di sini tidak ada, maka kita lihat kita simpulkan bahwa nilai C itu sama dengan 0. Sedangkan K sama dengan 1. Di mana dilihat K di sini? Di sini ya. Yang berdekatan dengan nilai X. Nah, sebenarnya di sini masih ada 1, cuman tidak dituliskan ya. Nah, bentuknya seperti ini, maka otomatis di sini K dan nilainya itu sama dengan 1. Jadi sudah diketahui A sama dengan 1, C sama dengan 0, dan K sama dengan 1. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo. Nah, untuk mencari periode, rumusnya tadi adalah 360 derajat per mutlak K. Jadi 360 derajat per
mutlak 1. Nah, mutlak 1 ini kalau nilainya itu sama dengan 1 ya. Jadi 360 derajat dibagi 1 hasilnya sama dengan 360 derajat. Jadi periode dari fungsi ini adalah 360 derajat. Sekarang nilai maksimum atau Ymax sama dengan mutlak A ditambah C. Nah, nilainya tadi sama dengan 1. Mutlak 1 ditambah 0. Nah, ini kalau 1 dimutlakkan hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, untuk nilai minimum atau Y min itu sama dengan minus mutlak A ditambah C. Sama dengan minus mutlak 1 ditambah 0. Nah, ini mutlak 1 sama dengan 1. Di depannya ada minus, berarti minus 1. Minus 1 tambah 0 sama dengan minus 1. Nah, untuk mencari amplitudo, rumusnya tadi adalah 1/2 Ymax dikurang Ymin. Ymax-nya adalah 1 dan Ymin-nya sama dengan minus 1. Jadi 1 dikurang minus 1. Nah, ini karena dikali berarti minus kali minus positif ya. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi amplitudonya 2/2 sama dengan 1. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. Tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fungsi fx sama dengan 3 cos 1/2 x. Nah, bentuk umumnya tadi fx sama dengan a sin dalam kurung kx ditambah b plus kurung ditambah c. Nah, dari bentuk ini bisa kita lihat bahwa nilai a-nya itu sama dengan 3 ya, terlihat di sini. A, jadi sin ini boleh kita ganti cos ya. Jadi a cos kx ditambah b plus kurung ditambah c. Ini bentuk umum yang berikutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai a-nya itu sama dengan 3 ya. Kemudian nilai c-nya sama dengan 0. Mengapa 0? Karena di sini tidak ada ditambah ya. Ya, jadi nilai c-nya sama dengan 0. Dan k-nya sama dengan 1/2. Di mana dilihat di sini? Ya, yang di depannya x itu. Kan kx. Di sini 1/2 x. Jadi k-nya sama dengan 1/2. Jadi nilai A, B, C, K sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukkan dalam rumus. Jadi periodenya sama dengan 360 derajat per mutlak K. Sama dengan 360 derajat per K-nya tadi adalah 1/2 dimutlakkan menjadi 1/2. Jadi ini 360 derajat dibagi dengan 1/2 hasilnya 720 derajat. Jadi periode dari fungsi ini adalah 720 derajat. Sekarang kita lihat atau cari nilai maksimumnya atau Ymax. Sama dengan rumusnya tadi mutlak A ditambah C. Nah, nilainya sama dengan 3, mutlak 3 ditambah 0 sama dengan 3. Kemudian nilai minimumnya atau Y-min sama dengan minus mutlak A ditambah C sama dengan minus mutlak 3 ditambah 0. Hasilnya minus 3. Nah, untuk amplitudo, rumusnya 1/2 Ymax dikurang Ymin. Ymax-nya tadi 3 dikurang dengan Ymin-nya minus 3. 3 dikurang minus 3. Nah, ini minus kali minus positif, jadi 3 tambah 3, 6. Jadi amplitudonya 6/2 sama dengan 3. Nah, itu contoh nomor 2. Sekarang kita lihat contoh nomor 3. Tentukan periode nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fungsi fx sama dengan 2 sin dalam kurung x dikurang pi/3 ditambah b. Jadi Bapak tuliskan kembali rumus bentuk umumnya tadi ya. Fx sama dengan a sin dalam kurung kx ditambah b ditambah c. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa nilai A-nya itu sama dengan 2. Ya, yang ini. A-nya itu sama dengan 2, kemudian C-nya 1. Yang ini. Nilai C itu yang ini. Ya, 1, positif 1. Dan nilai K-nya sama dengan 1. Yang ini. Jadi sebenarnya di sini masih ada 1, cuman tidak dituliskan. Nah, nilai A, C, dan K sudah diketahui, tinggal kita masukkan dalam rumus. Untuk mencari periode, rumusnya 360 derajat per mutlak K. Nah, K-nya tadi adalah 1, jadi mutlak 1 sama dengan 1. Jadi periodenya 360 derajat. Nah, untuk mencari nilai maksimum, rumusnya adalah mutlak A ditambah C.
nilainya tadi sama dengan 2, maka mutlak 2 ditambah 1. Mutlak 2 sama dengan 2, 2 tambah 1, 3. Nah, untuk nilai minimumnya atau min sama dengan minus mutlak A ditambah C. Minus mutlak A ditambah 1. Ini mutlak 2 sama dengan 2 dikali dengan minus, jadi minus 2. Minus 2 tambah 1, minus 1. Jadi minnya sama dengan minus 1. Kemudian untuk amplitudo rumusnya Y max seperdua Y max dikurang Y min. Y max-nya 3 dikurang Y min minus 1. Jadi 3 dikurang minus 1. Ini kita kali minus positif. Jadi 3 tambah 1. Amplitudonya sama dengan 4/2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, itu contoh nomor 3. Sekarang contoh terakhir nomor 4. Tentukan periode, nilai maksimum, nilai minimum, dan amplitudo dari fungsi fx sama dengan 2 dikurang akar 2 cos 5x. Jadi, Bapak tuliskan lagi bentuk umumnya, fx sama dengan a cos dalam kurung kx ditambah b ditambah c. Nah, ketahuan di sini bahwa nilai A-nya itu sama dengan minus 2. Dimana dapatkan yang ini? Nah, minus 2. Jadi sama ini kalau kita tulis seperti ini ya, fx. Ini 2-nya kita pindahkan ke belakang sama. Minus akar 2 cos 5x ditambah 2. Ya, kalau kita tulis sama kalau kita tulis seperti ini. Jadi kelihatan di sini bahwa nilai A-nya itu sama dengan minus akar 2. Dan nilai C-nya adalah yang ini. Positif 2. Dan K-nya sama dengan 5. Ya, ini cos yang depannya X. Ini. K-nya sama dengan 5. Sehingga kita masukkan dalam rumus untuk mencari periode. Rumusnya 360 derajat per mutlak K. Jadi 360 derajat per K-nya tadi 5. Kemudian dimutlakan itu sama dengan 5. Jadi 360 derajat per 5. Hasilnya 72 derajat. Kemudian kita cari nilai maksimumnya atau Y max sama dengan mutlak A ditambah C sama dengan ini nilai A-nya tadi adalah minus akar 2. Jadi akar minus 2 ditambah 2. Nah, ini kalau dimutlakkan ini tanda minusnya berubah menjadi positif. Ya, itu pelajaran kita di semester ganjil yang lalu. Jadi hasilnya ini jadi positif akar 2 ditambah 2. Nah, itu Y max atau nilai maksimum. Sekarang kita lihat nilai minimum atau Y min sama dengan minus mutlak A ditambah C. Jadi minus dalam kurung minus akar A ditambah 2. Nah, ini kita selesaikan mutlaknya, kita mutlakkan menjadi akar 2 jadi positif. Kemudian depannya ada minus, berarti minus akar 2. Minus akar 2 ditambah 2. Jadi Y min-nya sama dengan minus akar 2 ditambah 2. Nah, kalau kita cari amplitudonya, rumusnya tadi adalah 1/2 Y max dikurang Y min. Y max-nya adalah akar 2 tambah 2 dikurang minus akar 2 tambah 2. Jangan lupa dikasih dalam kurung. Ya, yang ini. Karena di sini mengandung operasi. Jadi harus dikasih dalam kurung. Sehingga kita buka kurungnya ini kan minus kali minus positif. Jadi positif akar 2. Kemudian ini minus kali positif minus. Jadi 1/2 akar 2 tambah 2 tambah akar 2 dikurang 2. Nah, ini 2 kurang 2 habisnya 0. Kemudian akar 2 ditambah akar 2 hasilnya 2 akar 2. Ya, jadi koefisien di sini 1 dijumlahkannya kalau itu sifat-sifat operasi akar pelajaran kalian di SMP. Sehingga rumus amplitudonya itu sama dengan 1/2 2 akar 2. Nah, ini 2 kita bisa selesaikan. 2 bagi 2 kan 1. Jadi tinggal akar 2. Jadi amplitudo dari fungsi ini, fungsi 2 dikurang akar 2 cos 5x adalah akar 2. Nah, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Semoga materi yang sudah Bapak paparkan tadi bisa kalian
pahami satu demi satu. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA masing-masing. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.